Selamat datang di proyek analisis layanan publik. Kami mengamati Liga Cuan, Lipo Cikarang, sebuah restoran yang menerapkan strategis volume tinggi dengan harga yang terjangkau. Strategis ini sukses besar namun menciptakan tantangan operasional serius. Kondisi LCT menunjukkan bahwa seluruh aluran pelayanan terpusat di satu titik kasir. Pada jam puncak hanya ada 2 kasir aktif, satu untuk dine-in dan satunya untuk pesanan online. Meskipun sudah ada pemisahan, kami menemukan bahwa tingginya permintaan jauh melampaui kapasitas layanan yang ada. Menurut data, observasi yang kami catat menunjukkan lonjakan antrian yang signifikan pada jam puncak makan malam, yaitu antara jam 19.00 hingga jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun restoran memiliki 2 staf kasir aktif, masalah antrian terus memburuk dalam rentang waktu 30 menit tersebut. Pada interval awal 19.00 waktu Indonesia Barat hingga jam 19:10, panjang antrian pemesanan tercatat 8 orang. Keterangan tambahan menunjukkan bahwa antrian kasir sudah terlalu panjang. Itu dikarenakan waktu menepati tempat duduk yang mencapai lebih dari 18 menit. Akibat popularitas tinggi, kondisi semakin padat pada interval berikutnya. Jam 19:10 waktu Indonesia Barat hingga jam 19:20 waktu Indonesia Barat, di mana panjang antrian meningkat menjadi 10 orang. Masalah tersebut diperoleh oleh kekurangan arahan pelayanan terhadap tempat duduk, sehingga pelayan harus mencari meja mereka sendiri, menambahkan kekacauan dalam aluran layanan. Puncak terjadi pada interval jam 19:20 waktu Indonesia Barat hingga jam 19.30 waktu Indonesia Barat, di mana antrian pemesanan membengkak hingga 17 orang. Data ini jelas membuktikan bahwa sistem layanan XCT tidak mampu menampung lonjakan permintaan jam puncak makan malam yang terperah oleh masalah desain fisik dan proses kerjanya. Untuk membuktikan efisiensi layanan, kami mencatat data tunggu pelanggan sebagai sampel. Data ini terbagi menjadi 2 tipe waktu tunggu utama, pemesanan dan makanan, waktu tunggu pemesanan. Dari sampel observasi, rata-rata durasi pemesanan di kasir adalah 18 menit. Kami menemukan hambatan yang sangat jelas pada sampel 1 dan 2. Waktu tunggu mencapai 20 menit dan 14 menit. Hambatan yang terlihat adalah pembayaran tunai ikut mengantri untuk nominal pembelian besar, ditambah kondisi kapasitas kursi penuh. Sampel lain menunjukkan hambatan berupa mencari meja yang dikasih oleh pelayan setelah pemesanan via online. Waktu rata-rata 18 ini jelas menunjukkan adanya bottleneck pada di bagian kasir, seperti yang telah kami identifikasikan sebelumnya. Waktu tunggu makanan selanjutnya, mari kita lihat waktu penyajian makanan dari dapur ke meja. Rata-rata durasi waktu memakan adalah 26 menit. Data sampel menunjukkan waktu tunggu terlama mencapai 31 menit, waktu tunggu lainnya adalah 28 menit dan 25 menit. Durasi 26 menit ini waktu tunggu makanan selanjutnya, mari kita lihat waktu penyajian makanan dari dapur ke meja. Rata-rata durasi waktu makanan adalah 26 menit. Dari sampel menunjukkan waktu tunggu terlama mencapai 31 menit, waktu tunggu lainnya adalah 28 menit dan 25 menit. Durasi 26 menit ini menegaskan adanya keterlambatan penyajian yang signifikan, yang merupakan dampak dari kurangnya koordinasi antara dapur dan pelayan. Kesimpulan data ini, secara total pelanggan menghabiskan waktu sekitar 44 menit 10 detik untuk selesai proses layanan. Data sampel ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang harus memangkas rata-rata waktu tunggu 18 menit di kasir dan 26 menit di dapur. Analisis operasional kami memecahkan masalah layanan ke dalam 3 fokus tugas utama: alur pelanggan, kapasitas staf, dan waktu tunggu makanan. Operasi dan alur pelanggan. Kami di sini pada fokus operasi dan alur pelanggan, kondisi existing menunjukkan alur yang rumit, mulai dari masuk antrian, mencari meja, pemesanan, hingga menunggu selesai. Seluruh proses ini memakan waktu rata-rata 44 menit. Masalah utamanya adalah pelanggan yang melakukan pembayaran atau pemesanan tunai ikut antri untuk nominal pembelian besar, padahal kapasitas kursi sudah penuh.
Ini dikategorikan sebagai masalah inovasi dan proses karena jumlah pengunjung jauh lebih banyak dibanding kapasitas layanan pada waktu tertentu. Dan kapasitas staf dan loket, pada fokus kapasitas staf dan loket, kondisi existing hanya memiliki 2 kasir. Satu untuk pemesanan online dan satu untuk pesanan built-in. Meskipun ada 2 kasir, masalah yang teridentifikasi adalah antrian tetap panjang saat jam makan malam. Hal ini dikategorikan sebagai masalah proses dan desain. Dan selanjutnya, waktu tunggu makanan. Kami di sini fokus terakhir adalah waktu tunggu makanan. Waktu rata-rata terlibat adalah 26 menit. Masalahnya adalah kurangnya koordinasi antara dapur dan pelayan yang menyebabkan keterlambatan penyajian. Ini juga dikategorikan sebagai masalah proses desain karena jumlah layanan dan juru masak tidak sebanding dengan banyaknya pelanggan pada saat ramai. Kesimpulannya di sini adalah analisis ini menegaskan bahwa waktu tunggu lama dan hasil dari bottom line di kasir dan efisiensi koordinasi di area dapur.